A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Dialog Positif Special Edition. Pisah 20 Pisah 2023 dan sambut 2024. Malam hari ini kita akan berefleksi bersama dengan guru kita tentu saja yang malam hari ini kita akan sama-sama merenung gitu ya, dan malam hari ini kita akan sama-sama menikmati aliran-aliran semesta yang akan dihadirkan. Oleh karena itu mari kita persiapkan pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita yang senantiasa apapun yang nanti akan dialirkan oleh guru kita Bapak Wayan Mustika tentu saja bukan hanya menambah knowledge kita gitu ya, tetapi bagaimana apapun yang nanti kita teraliri tentu saja akan membangkitkan kesadaran di dalam jiwa kita. Menarik adalah acara malam hari ini tuh tidak nggak pernah direncanakan untuk sama acara tahun lalu gitu ya. Jadi tahun lalu tuh tepat ternyata di tanggal yang sama juga kita bikin refleksi akhir tahun gitu, dan minggu lalu nggak tahu kenapa ya Pak di tanggal ini di tanggal 28 bisa, dan alhamdulillah Pak Wayan oke, dan malam hari ini ternyata kita mengulang hal yang sama persis 1 tahun yang lalu gitu. Saya masih ingat banget tahun lalu tuh kita topiknya adalah jangan memasuki 2023 sebelum nonton ini gitu. Dan entah kenapa kemarin terbersit aja gitu bahwa pisah 23 sambut 24 gitu. Jadi 2024 akan segera hadir gitu ya. Dan saya rasa 2023 pasti banyak momen gitu. Dan banyak hal yang saya rasa kita perlu syukuri gitu. Perlu kita ambil pelajaran tentu saja. Apapun itu yang kita hadapi, entah itu sebuah struggle atau kesulitan, penderitaan gitu. Dan saya rasa dalam kehidupan ini selalu mengalami situasi yang ups and down gitu ya. Dan senantiasa 2023 kita syukuri, dan let's get prepare untuk 2024 karena hidup selalu mengalir gitu ya, dan kita jangan lelah untuk belajar karena hidup tidak pernah memang tidak pernah untuk mengajarkan sesuatu kepada kita. Jadi teman-teman ibu dan bapak, sahabat dialog positif dimanapun berada, eh, semoga ya malam hari ini kita teraliri sesuatu hal yang mudah-mudahan membawa kita untuk lebih baik di 2024. Tidak berpanjang lebar, mari kita sapa dan beri tepuk tangan yang paling meriah untuk guru kita, Bapak Wayan Mustika. Sungkem, guru, apa kabar? Sehat? Malam Kang Abu, Alhamdulillah sehat Kang Abu. Suara Alhamdulillah. saya bagus Kang Abu, apa reverb ya? Apa gimana? Sebentar. Bergema? Enggak. Saya Normal? rasa oke sih, guru. Normal ya? Normal dan suaranya oke. Oke, makasih banyak Kang Abu. Oke, Pak Ya, Wayan. Dan sekali lagi kita tepuk tangan dulu untuk Pak Wayan. Terima ya, kasih atas ya. kebersamaannya dan atas waktunya tentu saja, guru. Dan malam hari ini saya rasa kita semua siap untuk mendengarkan aliran semesta dan kita akan berdialog, kita akan belajar bersama yang mudah-mudahan apapun dengan pisah 23 sambut 24 ini pasti ada sesuatu yang penting untuk kita renungkan. Ya, Guru, dipersilakan. ya. Makasih Kang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu, Namaste. Biar lengkap semua nih. Biar ada semua ya. Biar ada semua, karena tampaknya ini ada semua nih 164. Ya, sebelum kita bahas tentang apa yang kita akan obrolkan malam hari ini, Kang Abu, tampaknya ada sesuatu yang agak agak berat nanti akan dialirkan, ya karena tadi dapatnya sesuatu sesuatu untuk dialirkan dari semesta ini pada saat sesi perenungan terakhir nanti. Tapi ada yang menarik nih Kang Abu ketika Kang Abu mengatakan bahwa tahun lalu itu di tanggal 28 kita Hmm. juga mengatakan hal yang sama. Kalau bicara hitung-hitungan tanggal gitu, tanggal 28 itu kan nilainya 10 Kang Abu. Nilai 10 itu artinya nilai sempurna. Jadi bagaimana kemudian kita menghadapi setahun
kebersamaan ini menjadi genap. Kenapa disebut genap? Karena tahun itu dibagi dua, harinya dibagi dua. Jadi ketika dua dikali ganjil pasti hasilnya genap juga gitu. Sehingga genaplah angka 10 itu mewakili bahwa setahun ini sudah kita jalani dengan penuh kesempurnaan. Sempurna dalam arti yang berbeda. Bukan lagi sempurna bahwa tidak ada yang salah kecuali benar semua, melainkan sempurna yang bermakna bahwa segala dualitas yang kita alami, yang kita temui di kehidupan ini bisa kita terima dengan rasa yang sama purna. Rasa yang sama purna. Karena pada akhirnya semua yang terlihat berbeda di kehidupan ini adalah sesuatu yang sama. Sama pada akhirnya, yaitu sama purna. Itu yang pertama tentang angka 28. Yang kedua, bahwa tahun 2023 ini sebentar lagi kita akan lepaskan. Apa yang akan kita lepaskan? Kalau 2023 kita hitung, seperti menghitung tanggal 28 tadi, maka yang kita temukan adalah angka 7. 2 tambah 2 tambah 3 angka 7. Nah, pertanyaannya sekarang, seberapa banyak sudah tujuan-tujuan kehidupan kita yang sudah kita rancang dari tahun lalu sampai sekarang ini sudah berhasil kita raih tujuan kita. Karena tahun 2023 adalah tahun tujuan. Nah, tahun depan ini kita akan masuk tahun 2024 di mana angkanya 8. 8 itu artinya ngewindu. Hmm. Windu itu artinya di mana awal dan akhir itu bertemu dan menghasilkan angka kosong. Angka kosong yang kalau dibaca itu O, tetapi O itu artinya kosong yang berisi pemahaman. Nah, kelanjutan cerita semesta dari waktu yang dibeberkan 2023 ke 2024 adalah apakah setelah semua tujuan yang pernah kita rancang dan kita raih itu, kemudian menghasilkan rasa ngewindu. Rasa ngewindu itu artinya rasa di mana kita akhirnya menemukan kembali titik awal dan titik akhir itu sebagai tujuan. Jadi apakah tujuan awal dan akhir itu menjadi tujuan? Jadi awalnya kita bertanya, kemudian ketemu jawaban, akhirnya pertanyaan dan jawaban itu membuat kita merasakan ngewindu di dalam. Nah, ngewindu itu artinya bulat sempurna, dan ada satu yang mengisi di dalamnya, itulah 10 seperti angka 28 hari ini, tanggal 28 hari ini. Itu yang pertama, ya, yang beberapa yang di awal akan kita ceritakan. Tapi ada sesuatu yang menarik nih Kang Abu. Saya sore ini pergi ke Denpasar, kemarin datang dari dari pabrik Faras untuk upacara di sana. Odalan namanya upacara di situ. Pulang-pulang tuh macetnya luar biasa Kang Abu. Kuta itu macetnya luar biasa. Tadi di perjalanan ke Denpasar ada orang menikah, anaknya teman menikah. Kemacetan juga sama. Saya naik motor ke Denpasar sama istri untuk merasakan kemacetannya, untuk merasakan aura, apa sih yang ada di jalanan. Dan tampaknya kemacetan itu berkaitan dengan kita sebentar lagi di Bali, di Kuta, dan di mana-mana ini sedang menyambut tahun baru dan melepas tahun yang lama. Lalu saya mencoba menyelami rasa apa yang ada di dalam diri orang-orang, termasuk di dalam diri kita ketika kita mengatakan kita akan menyambut tahun baru dan melepas tahun yang lama. Rasa apa yang ada di dalamnya? Kalau kita berbicara tentang dualitas rasa, Kang Abu, hanya ada dua. Kalau nggak suka cita, ya duka cita. Kalau nggak gembira, ya sedih. Nah, pertanyaannya begini. Tahun 2024 ini akan kita sambut dengan sedih apa gembira? Tentu kita akan sambut dengan gembira. Seperti halnya kita pernah menyambut tahun 2023 dengan rasa yang gembira. Nah, artinya apa? Kita percaya bahwa tahun 2023 yang sudah kita lewati ini, di awal kita sambut dengan rasa yang gembira. Apakah sekarang kita masih merasakan kegembiraan melepasnya? Ini pertanyaannya. Ataukah kita justru sedih, marah-marah, melepas tahun 2023 ini? Kalau kita gembira melepas tahun 2023, tanda-tandanya tahun 2003 ini adalah tahun yang tidak menyenangkan buat kita. Kenapa? Karena kita sukacita dan gembira melepasnya.
Hmm. Kalau tahun 2023 adalah tahun yang mengembirakan, penuh kebahagiaan, jarang-jarang orang mau melepasnya dengan gembira. Pasti kita akan melepasnya dengan kesedihan. Ya, jadi kalau kita melepasnya dengan kesedihan berarti tahun 2023 penuh kebahagiaan. Nah, kalau begitu, apakah tahun 2024 juga akan penuh kegembiraan? Sehingga kita akan menyambutnya dengan gembira tetapi melepasnya juga dengan kesedihan. Nah, ini di sini akhirnya kita mulai sadar bahwa ternyata awal dan akhir itu belum tentu harus sama. Kalau kita gembira menyambut tahun 2023, tetapi juga gembira melepasnya, kadang-kadang itu mempunyai makna bahwa tahun 2023 ini tahun yang tidak menyenangkan dan tahun yang membosankan. Sehingga dengan sangat sukacita kita melepasnya. Seperti halnya, seperti halnya itu eh, apa namanya, ketika kita mengalami sesuatu yang membahagiakan, misalnya kita diberikan mobil baru, memiliki rumah baru, ketika kita kehilangan hal-hal yang membahagiakan, pasti kita akan bersedih. Tetapi kalau dia misalnya di apa namanya disambut dengan gembira, tetapi dilepas dengan kesedihan, ada kegembiraan di dalamnya sehingga kita sangat-sangat merasa kehilangan oleh tahun 2023 itu. Berarti ini yang harus kita renungkan. Nah, kembali ke lebih dalam lagi sekarang. Apa yang kita rasakan sekarang? Berani nggak kita mengatakan kita gembira melepas tahun 2023? Kalau iya, berarti ada hal yang buruk di dalamnya. Ataukah kita sedih melepasnya? Kalau iya, kita sedih melepas tahun 2023, berarti di dalamnya ada kegembiraan. Ada kebahagiaan yang tidak ingin kita lepaskan karena kita memiliki sukacita bersamanya. Ini perenungan kita. Nah, kalau kita gembira melepasnya, yang pertanda ada keburukan di dalamnya, berarti sebenarnya kita belum menerima apa yang ada di dalam tahun 2023 yang sudah lewat ini, yang sedang akan berlalu lagi 3 hari ini. Nah, ini akan terkaitan dengan tema kita pada malam hari ini tentang lepas dan sambut. Nah, berbicara tentang lepas, kenapa saya ceritakan di awal seperti itu, Kang Abu? Karena dalam teori bahasa kita tahu, sesuatu tidak mungkin kita akan lepas kalau kita tidak pernah menerimanya. Tetapi kita mungkin bisa mencampakkan sesuatu yang tidak pernah kita terima. Kita pasti akan mencampakkan. Jadi misalnya kita lemparin kotoran, mungkin seketika kita akan campakkan. Kita dilempari benda-benda berbahaya, kita seketika akan mencampakkan. Tidak mungkin kita bisa menerimanya dengan ikhlas, ya, agar kita bisa melepasnya juga dengan ikhlas. Nah, jadi kesimpulannya adalah ketika kita mengatakan kita mau melepas tahun 2023, pertanyaannya harus balik lagi ke kita. Apakah segala dualitas yang ada di dalamnya juga sudah kita terima? Karena kita tidak bisa melepas tahun 2023 sebelum kita bisa menerimanya. Kalau kita belum mau menerima apapun adanya di dalam tahun 2023, berarti sekarang kita tidak sedang melepas tahun 2023 tapi sedang mencampakkan tahun 2023. Nah, ini pilihan kata yang sebenarnya sederhana tetapi ada makna mendalam yang kalau kita renungkan. Ini harus kita sadari masing-masing. Nah, baru kemudian kita akan mengatakan kita menyambut tahun 2024. Nah, kata menyambut itu jarang-jarang kita kaitkan dengan kesedihan, kemarahan. Ketika kita menyambut itu ada rasa antusiasme, exciting, kegembiraan, itu yang ada. Nah, kenapa kita menyambut tahun 2024 dengan rasa kegembiraan? Walaupun kita sadar bahwa tahun demi tahun yang sudah kita lewati selama ini tidak pernah lepas dari dualitas sukacita dan dukacita di dalamnya. Pasti ada kegagalan, ada kesuksesan, ada hal-hal yang membuat kita bergelombang di dalamnya dalam gelombang perasaan. Kadang mood kita bagus, kadang enggak.
Nah, kalau sekarang kita berkomitmen mau menyambut tahun 2024, pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh siap untuk dengan sukacita menerima segala hal baik dan segala hal buruk yang akan datang bersama sang waktu di dalamnya? Nah, ini perenungannya. Kalau iya, berarti itu kita harus tanamkan dalam batin kita. Jangan sampai seperti di tahun 2023 kita semua mengalaminya. Kita mungkin tidak banyak menerima, tidak banyak mau menerima hal-hal yang tidak kita sukai dan tidak kita inginkan di tahun 2023. Sementara kita tahu bahwa waktu adalah berkah yang paling indah. Kenapa demikian? Nanti semesta akan mengalirkan dirinya sebagai sang waktu. Karena salah satu cara yang paling mudah dan paling sederhana yang tidak perlu pelajaran mendalam agar bisa bertemu dan menyatu dengan Tuhan adalah mengenali kehadiran Tuhan sebagai sang waktu. Itu cara paling mudah. Nah, kenapa? Karena kalau Tuhan tidak hadir sebagai sang waktu, maka kita tidak ada di sini, di kehidupan ini. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, ketika kita belajar spiritual, sampai mendalam, belajar agama, dan bahkan berani mati-matian membela Tuhan yang kita anggap kita cintai, lalu ketika dia hadir sebagai sang waktu, apakah kita benar-benar merasa bahagia bersama sang waktu itu sendiri, dengan segala suka duka yang menemani kehadiran sang waktu? Tapi percayalah, percayalah, kadang kita bosan dengan waktu, kadang kita marah dengan waktu yang kita miliki, ya. Kadang kita sedih dengan waktu yang ada bersama kita. Seakan-akan itu menandakan bahwa kehadiran Tuhan sebagai sang waktu bersama kita ternyata tidak serta-merta selalu menghadirkan rasa bahagia. Terutama ketika sang waktu menghadirkan hal-hal buruk yang tidak kita sukai. Sementara kita sadar bahwa perjalanan kita di kehidupan ini saat ini memiliki dua tujuan, Kang Abu. 2023 ada kata tujuan kita adalah setidak-tidaknya ada dua. Satu, untuk menebus hutang pelajaran karma. Dua, menebus hutang pengalaman rasa karma. Artinya, ketika dulu kita pernah menyakiti orang, menyakiti makhluk-makhluk dan kehidupan ini, maka di tahun 2023 ini tentu kita akan pernah menerima rasa sakit, atau didatangi rasa sakit, didatangi sikap-sikap buruk, didatangi perilaku buruk orang lain dan kehidupan ini. Tapi apakah kita benar-benar menerimanya sebagai bagian dari penebusan utang rasa karma? Tentu itu hanya bisa dijawab oleh diri kita sendiri. Atau yang kedua, tujuan kita di tahun 2023 mungkin adalah menebus utang pelajaran karma. Pelajaran karma artinya pelajaran terhadap tindakan dan konsekuensi. Apakah kita benar-benar tahu, sudah benar-benar paham dan tahu bahwa ketika kita melakukan tindakan A, maka hasilnya adalah A. Ketika melakukan tindakan B, hasilnya adalah B. Sehingga kita tidak lagi mengulangi hal yang sama ketika kita tidak menginginkan hasil yang sama. Tapi kalau faktanya selama 2023, dalam perenungan kita masing-masing, kita menemukan bahwa kita jatuh ke lubang yang sama. Kita melakukan tindakan yang sama yang menghasilkan pahala yang buruk. Tapi kita terus mengulanginya lagi sambil memarahi pahala yang akan kita terima. Tanda-tanda kita belum belajar memahami utang pelajaran karma pahala atau pahala dari karma. Hukum tabur tawai itu belum benar-benar kita pahami. Sehingga alih-alih menyalahkan diri kita yang salah mengambil sebuah pilihan tindakan, kita lebih suka menyalahkan hasil yang kita terima. Padahal hasil itu adalah rasa yang muncul begitu saja sebagai konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Ini perenungannya. Kalau tahun 2023 kita tidak berhasil mencapai tujuan penebusan utang pelajaran karma dan penebusan utang rasa karma, maka di tahun 2024 kita mungkin tidak akan mudah mencapai apa yang disebut ngewindu, yaitu
O dalam pemahaman. Nah, ini yang perlu kita renungkan kembali. Apakah demikian halnya? Gitu. Karena 365 hari kita ditemani oleh Sang Waktu. Apa sesungguhnya yang sedang kita inginkan? Kita berharap mungkin dalam doa-doa bahwa Tuhan akan menebuskan dosa-dosa kita. Seperti halnya kita berharap pada tukang laundry, tukang cuci, supaya kotoran-kotoran di baju kita dilenyapkan, tapi kita tidak ingin tukang laundry itu menggosok-gosok, merendam baju kita, menyetrika baju kita, menjemur baju kita. Tidak ingin, kita hanya ingin tukang laundry itu melakukan tindakan-tindakan yang lembut kepada baju kita yang kotor. Mungkin dengan mantra-mantra langsung lenyap. Rasanya tidak mungkin. Dan faktanya ketika kita merasa pakaian-pakaian kita bukan saja pakaian yang disebut anamaya kosa atau lapisan tubuh, kita juga membawa apa yang disebut sebagai pakaian energi yang kita bawa dari kehidupan sebelumnya yang disebut sebagai pranamaya kosa. Kita juga membawa memori-memori yang menyelimuti ruh kita, kemurnian ruh kita, yang kita sebut sebagai pakaian pikiran dan perasaan atau disebut dalam ilmu spiritual sebagai mano maya kosa. Lalu kita juga membawa pakaian lain yang disebut sebagai pakaian kebijaksanaan atau pengetahuan, yaitu wijanana maya kosa. Dan kita juga membawa noda-noda pada pakaian kebahagiaan kita. Contohnya adalah pakaian kebahagiaan, kita bahagia kalau A, tidak bahagia kalau B. Jadi itu pun menodai pakaian kebahagiaan kita yang murni bahagia tanpa syarat. Karena syarat-syarat itu menodai kebahagiaan kita. Itu yang disebut sebagai anana maya kosa. Nah, ketika kehidupan ini yang seharusnya menjadi tempat di mana kita memurnikan kembali seluruh pakaian-pakaian tadi, sehingga mungkin kehidupan ini akan menggosok kita, ya mencaci maki kita, memberi hal-hal yang kita sebut buruk, membakar kita, sebagai bagian dari doa kita sendiri untuk kehidupan ini menebuskan dosa kita. Apakah kita menerima atau malah marah-marah? Ini renungannya. Kalau masih marah-marah, maka kita adalah orang yang tidak konsisten pada doa kita sendiri kepada Tuhan agar dosa-dosa kita dilebur, diampuni. Ya, kita seperti marah-marah kepada tukang cuci yang menggosok-gosok, yang menjemur, yang menyetrika pakaian kita yang sangat kotor. Itu bahkan kalau tukang cuci yang lama-lama itu kan dibanting-banting itu di pinggiran sungai, dibanting-banting di batu yang keras pula, ya batu yang keras pula. Dan itulah kenyataannya. Seluruh pakaian kita ini dibanting-banting oleh sang waktu di kehidupan ini sekadar untuk memisahkan ruh kita yang murni dari kekotoran-kekotoran yang pernah melekatinya dalam 5 lapisan pakaian, baik pakaian material, pakaian energi, maupun pakaian kecerdasan itu sendiri, yang menjadi mano maya kosa, wijanana, dan anana maya kosa. Nah, ini contoh bagaimana kita selama ini kadang-kadang tidak konsisten dengan hal itu, Kang Abu. Nah, jadi kalau kita ingin melepas dan menyambut tahun 2024, melepas tahun 2023 dan menyambut tahun 2024, apakah kita siap untuk kembali berdoa kepada Tuhan agar dosa-dosa kita dihapus, dilebur? Karena risikonya seperti itu. Ya. Atau kita doa saja sama Tuhan. Tuhan, di tahun 2024 tolong jangan hapuskan dosa-dosaku supaya nggak menyakitkan nanti pada saat dicucinya dosa-dosa kita. Jadi biarin aja melekat kepadaku. Toh kita juga ya apa? Tidak membuat diri kita sakit. Mungkin dosa-dosa kita membuat orang lain sakit. Tetapi kita kan nggak tersakiti oleh dosa-dosa kita. Kecuali kalau kita minta dosa kita dilebur. Hmm. Dilebur dan dihapus. Tentu ya namanya dibanting-banting. Tetapi risikonya adalah apa? Mungkin diri kita yang penuh dengan kesalahan, noda-noda itu tidak akan tersakiti kalau kita tidak dilebur dan dihapus dosa-dosa kita. Tetapi kita akan menjadi pakaian kotor yang ditempatkan bertumpuk-tumpuk dengan tumpukan pakaian kotor yang lainnya, yang tentu saja tidak akan dipakai lagi untuk tampil di mana-mana, kecuali kita akan dijadikan pakaian oleh para gelandangan dan pengemis. Artinya apa? Tubuh
dan pikiran yang penuh dengan noda-noda dosa dan kekotoran ini mungkin akan menjadikan kita roh-roh yang gelandangan, gentayangan di kehidupan nanti di dimensi yang lain. Karena apa? Tidak lagi terpakai dalam pemeranan di kehidupan ini. Hmm. Seperti kalau kita punya baju kotor, tetap ada bersama kita, tapi nggak dipakai. Kalaupun dipakai, mungkin dipakai untuk orang-orang yang akan mengemis, menggelandang, dan sebagainya. Nah itu, jangan sampai seperti itu. Tentu kalau kita ingin memainkan kembali peran baru, kita harus mengizinkan seluruh pakaian kita dibersihkan kembali. Dan begitulah seluruh tubuh kita, seluruh pikiran kita harus diizinkan sesuai doa kita dibersihkan dari dosa-dosa dan kekurangan-kekurangannya dengan cara dibanting-banting di setiap kehidupan sampai kita benar-benar bersih. Nah, apakah kita berani seperti itu? Tahun 2024, ini tantangan buat kita. Berani nggak berdoa minta dosa-dosanya dihapus? Kalau iya, nanti saya kirimkan surat sama Tuhan. Ya, tolong dicatatkan orang ini minta dosa-dosanya dihapus dan langsung dicatat sekuat apa dia kalau dosa-dosanya dihapus. Karena kadang-kadang kita kan maunya lepas dari masalah tanpa masalah. Memangnya memangnya kehidupan ini pegadaian. Ya, Hmm. ya Hmm. bebas masalah tanpa masalah gitu. Kadang-kadang kita maunya kan enak gitu. Ya, semuanya maunya enak. Ingin bebas dari dosa tetapi tidak ingin merasakan sakitnya. Padahal kita pernah menyakiti orang lain. Nah, tapi pada orang-orang yang jiwanya sudah berkembang, setiap rasa sakit itu dijadikan momentum untuk merasakan, oh ini, gitu. Ini yang terjadi ketika saya memilih ini. Kalau kita tidak pernah merasakan pedas ketika makan cabai, maka kita tidak akan pernah tahu apa sih gunanya cabai. Hmm. Kalau kita nggak pernah merasakan manis ketika makan gula, kita nggak tahu apa sih artinya manis. Jadi bukan rasanya salah, bukan bahannya yang salah. Kita hanya sedang belajar mengenali eh, bahan dan rasa, mengenali karma dan pahala, mengenali aksi dan reaksi, mengenali pilihan dan konsekuensi itu aja. Karena ketika kita sudah matang dalam setiap proses pengalaman memilih dan menerima konsekuensi dan tanggung jawab dari semua itu. Itulah yang membuat kita menjadi roh yang matang dalam kehidupan ini. Nah, pertanyaannya, banyak orang ingin matang tetapi tidak ingin menikmati badai. Karena kita tahu setiap buah yang matang itu pasti akan melewati musim-musim. Kadang debu, kadang angin kencang, kadang diguncang-guncang dan sebagainya. Dia akan matang. Matang bersama siapa? Bersama apapun yang dihadirkan sang waktu. Nah, sang waktu itu, Tuhan itu, telah memberikan kita kesempatan untuk 365 hari terakhir ini bersama-sama dengannya untuk proses pematangan diri kita. Apakah kita sudah menerimanya dengan sukacita, segala rasa yang muncul bersama kehadiran sang waktu itu, atau kita tetap sampai sekarang hanya mau yang baik, tidak mau yang buruknya. Nah, kalau sudah demikian, maka kita sedang melakukan pilihan yang tidak sesuai dengan tujuan kita di tahun 2023. Dan tanda-tanda kita tidak akan sampai kepada kematangan pengalaman kita yang membuat kita merasakan ngewindu gitu. Nah, tidak akan pernah demikian. Nah, kemudian begini lagi kamu. Bicara dengan tentang tahun, kenapa sih Tuhan menghadirkan waktu di kehidupan ini? Ini hal yang kemarin juga dialirkan. Kenapa sih Tuhan menghadirkan sang waktu di kehidupan ini? Sementara dalam berbagai pengetahuan yang baru ditemukan, bahwa sesungguhnya waktu itu tidak ada. Kan ada yang mengatakan demikian, Kang Bu. Tetapi faktanya kita menemukan waktu yang disebabkan oleh apa? Perputaran bumi, sehingga menghadirkan siang dan malam. Lalu ketika perputaran bumi itu diwujudkan bentuk perputarannya ke dalam jam, arloji, yang kita lihat adalah angka 00, 1, 2, dan seterusnya sampai angka 12, dia menjadi angka 0. Gitu. Apa yang kita kemudian bisa lihat di situ? Ternyata sang waktu itu hadir untuk memberikan kita kesempatan mengalami nol kembali, Hmm. lalu memulai ulang.
Nah, begitulah. Bayangkan kalau tidak pernah ada nol. Kita terus saja berhitung. Tidak pernah waktu dihentikan tahun 2023. Apa yang terjadi? Bayangkan ketika belum ada waktu, belum ada batasan waktu. Ketika tahun pun belum ada. Pokoknya hidup ini mengalir, awalnya adalah lahir, berakhirnya mati. Nggak ada tahunnya. Maka kita tidak akan pernah mungkin merenungkan sesuatu. Merenungkan sesuatu dan memulainya dari awal kembali. Ya, karena kita masih diberikan ya kelonggaran-kelonggaran batasan. Batasan tapi kelonggaran. Karena batasan yang paling ketat itu mungkin ada pada satu hari. Dari matahari terbit, kemudian matahari tenggelam, disuruh merenung, mungkin kita lupa. Besoknya disuruh memperbaiki lagi di awal, kita mungkin lupa. Dikasihlah kita seminggu, ketemu Senin lagi, mungkin juga kita lupa mengubah apa yang salah dalam minggu kemarin menjadi yang lebih baik di minggu berikutnya. Kita mungkin lupa. Sehingga satu bulan mungkin penuh dengan hal-hal buruk. Dikasih lagi kesempatan kita untuk mengubahnya di bulan berikutnya. Dikasih lagi bulan yang baru. Ya. Terus 12 bulan juga tidak berubah-ubah. Dikasih lagi kita tahun yang baru. Dan apakah tahun yang baru ini tidak juga kita lakukan perubahan? Sampai menunggu abad yang baru, di mana kita nggak pernah sampai seabad umurnya di kehidupan ini. Nah, itu pertanyaannya. Nah, kalau demikian yang akan kita lakukan, kita renungkan, maka sesungguhnya kita tidak perlu menunggu tahun baru untuk berubah. Mungkin kita bisa menggunakan bulan baru untuk berubah menjadi lebih baik. Atau kalau mau lebih cepat, gunakan minggu yang baru untuk berubah. Dan lebih cepat lagi, jadikan hari yang baru untuk berubah. Lebih cepat lagi, jadikan sebentar lagi untuk berubah. Lebih baik dari yang sekarang. Nah, kita terus disuruh demikian. Tapi apakah kita mampu? Nah, ini pertanyaannya. Ini banyak sekali yang saya lihat, banyak di antara kita ini masih belum benar-benar ingin berubah. Belum ingin berubah. Karena kadang kita terjebak pada zona nyaman itu sehingga kita tidak terbiasa untuk melakukan proses lepas dan sambut itu Kang Abu. Nah, akhirnya itulah yang terjadi. Kita selalu melekat, melekat, melekat. Dan pada akhirnya, di puncak terakhir sekali di akhir masa kehidupan kita untuk menemukan tubuh yang baru atau dimensi yang baru, di situ pun kita tidak berubah. Makanya banyak roh-roh yang buruk dalam kehidupannya. Pada saat meninggal pun dia masih membawa sifat-sifat buruknya pada dimensi yang baru atau kehidupan yang baru. Dia memilih membawanya. Sekarang kita disuruh merenung lagi. Hari yang lama ke hari yang baru, apakah masih sama? Minggu yang lama ke minggu yang baru, apakah masih sama? Bulan yang lama ke bulan yang baru, apakah masih sama? Tahun yang lama ke tahun yang baru, apa masih sama? Kemudian dari kehidupan yang lama ke kehidupan yang baru, apakah masih sama? Dan faktanya apa yang terjadi? Sudah lahir dalam tubuh yang baru, sudah dipaksa lupa pada kehidupan yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Malah kita mencoba menggali siapa diri kita di kehidupan sebelumnya. Meregresi pula bahwa kita dulu adalah keturunan raja ini, raja itu. Lupa bahwa kita ini sekarang siapa dengan tubuh yang baru. Hmm. Ya, itu sudah diberikan tubuh yang baru sesuai permintaan kita, tapi kita ingin hidup pada kehidupan yang lalu. Masih ingin menjadi siapa diri kita di kehidupan yang lalu. Inilah contoh-contoh akhirnya kita tidak benar-benar menikmati hal yang baru ini. Dibawa lagi dekat lagi, tahun 2023 ini sebenarnya adalah tahun yang baru dibandingkan tahun 2022. Dibandingkan tahun 2022. Tapi apakah kita bisa menikmatinya seperti kita menikmati hal yang masih baru? Sampai saat ini, bahkan sampai hari Minggu ini, tanggal 31 ini, tahun 2023 adalah tahun baru. Karena yang lama itu namanya tahun 2022. Dan tahun 2024 itu belum, itu masih di hayalan kita.
Karena kita nggak tahu apakah kita masih akan bersamanya lagi apa tidak, kita nggak pernah tahu. Yang ada saat ini bersama kita adalah tahun 2023. Inilah tahun baru yang sedang ada bersama kita. Apakah kita masih memiliki semangat tahun baru sampai hari ini? Tapi enggak, karena kita memikirkan apa, 3 hari lagi kita akan kehilangan tahun baru ini. Nah, kita menyebutnya tahun lama. Kenapa? Karena sudah 362 hari kita bersamanya, cukup lama lah kita sebutnya. Padahal kita lupa bahwa ini masih tahun baru dengan harusnya tetap semangat baru, yaitu semangat perubahan. Nah, masuk kemudian ke apa yang akan kita sambut di tahun 2024. Ya, dalam penanggalan Cina, kalender Cina, katanya tahun 2024 adalah tahun kuda kayu, di mana tahun seperti itu datangnya 60 tahun sekali katanya. 60 tahun sekali. Sehingga tahun kuda kayu itu ada di tahun 1964. Ya, kayu melambangkan vitalitas dan kreativitas. Kuda, kuda bukan kuda kayu, naga kayu. Naga itu melambangkan, yang saya baca naga kayu ya. Naga itu melambangkan kesuksesan, kecerdasan, pencapaian-pencapaian itu. Nah, jadi ketika kita mengatakan bahwa tahun 2024 ini adalah tahun naga kayu, maka di sana konon katanya orang yang akan terlahir di tahun 2024 ini memiliki energi dan vitalitas yang besar, keinginan yang besar untuk mengubah dunia, ya, keinginan besar untuk mengubah dunia dan mencapai sesuatu yang lebih baik. Siapa saja yang lahir di tahun 2024 nanti? Kita semua, kita semua. Kalau berhasil masuk di tahun 2024 hari Senin nanti, maka sesungguhnya kita semua terlahir dalam diri kita yang baru di tahun 2024. Benar-benar baru. Walaupun sebagian diri kita masih ada yang sel-selnya ini, tapi pasti ada sel-sel kita yang tidak benar-benar sama dengan yang kita miliki di tahun 2000 di tahun tanggal 31 Desember 2023 ini. Dan kita benar-benar hari lahir baru juga. Maka seharusnya di tahun 2024 sebagai seseorang yang terlahir dalam diri yang baru, kita harusnya memiliki semangat yang sama. Di semangat naga kayu, yaitu menginginkan perubahan. Tidak usah perubahan dunia. Setidak-tidaknya kita memiliki inovasi, kreativitas untuk mengubah diri kita sebagai alam semesta kecil yang sedang kita tempati saat ini. Nah, itu kira-kira yang kita pakai renungan. Ya, cerita saya mungkin kemana-mana nih Kang Abu. Cerita saya mungkin kemana-mana nih. Tetapi harapannya adalah hampir 1 jam sudah ya Kang Abu ya saya ngomongin. Ya, mudah-mudahan ini ada bahan untuk kita diskusi lebih dalam tentang ini. Kalau lagi ngomong nih lupa ingat saya ngomong apa nih gitu. Tapi kayaknya kemana-mana. Mudah-mudahan Kang Abu mampu mengelaborasinya lagi dan kita gali lebih dalam lagi Kang Abu. Lewat pertanyaan, lewat bagaimana sih cara-cara kita menerima apa yang sudah terjadi. Barangkali ada yang belum bisa menerima kehidupan ini. Ayo kita bahas sama-sama. Terima kasih Kang Abu. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, masih mute Kang Abu? Ya, Terima kasih, boleh tepuk tangan dulu untuk Pak Wayan. Pak Wayan, terima kasih. Ini ya. elaborasinya betul sih kemana-mana, tapi dalam gitu ya. Dan saya rasa banyak poin yang bisa kita apa ya, bisa kita jadikan sebuah perenungan gitu. Nah mungkin satu sih Pak Wayan tadi saya sangat jelek banget gitu ya waktu Pak Wayan bicara tentang laundry system gitu bahwa di satu sisi paradoks memang ya kita memohon untuk pengampunan dosa gitu. Tapi di satu sisi juga kita nggak mampu untuk dimurnikan gitu Pak Wayan. Artinya paradoks adalah ketika dimurnikan kita nggak kuat, tapi nggak dimurnikan kita juga nggak kembali gitu. Dan saya rasa banyak gitu ya kita yang sedang mengalami guncangan gitu ya. Atau sesuatu yang mungkin kita bicara dalam konteks penderitaan dan seterusnya gitu. Nah poin yang ingin saya tanyakan gitu ya Pak Wayan yang mungkin juga relate lah sama teman-teman semua gitu bahwa kenapa ya kita tuh terlalu susah untuk bisa menerima diri gitu Pak Wayan. Untuk self acceptance gitu, untuk self love terutama gitu. Yang kita tuh lupa bahwa ketika kita membenci orang lain padahal kita lagi menyakiti diri dan kita sangat nyaman membenci orang lain gitu. Sangat nyaman kita dikuasai oleh orang lain.
sangat nyaman kita menjadi victim atau korban yang kita merasa bahwa orang lainlah yang membuat kita jadi tidak bahagia, menderita dan seterusnya gitu. Padahal di satu sisi bahwa sesederhana kata-kata memaafkan misalnya, itu sesuatu hal yang PR gitu ya, susah gitu. Padahal ketidak memaafkan itu justru malah membuat penderitaan itu sendiri. Nah, ini paradoks antara kita beserta diri kita, tetapi seakan-akan kita sangat sulit untuk mencintai diri gitu. Gimana, Pak Wayan? Nah, ini Pak Wayan sekarang yang harus di-unmute. Nah, Ini jawabannya bisa sangat mendalam, bisa sangat sederhana, Kang Abu. Ini ini mirip-mirip sebenarnya dengan pertanyaan, kenapa sih Tuhan menciptakan kehidupan ini? Ini bisa kemana-mana nih, Kang Abu. Kenapa sih Tuhan repot-repot menciptakan kehidupan ini lalu membuat dirinya terpisah dengan diri-diri kecilnya di dalam jiwa ini? hmm, Lalu kemudian meminta seluruh jiwa-jiwa ini yang bagian dari dirinya itu untuk kembali kepada dirinya. Ngapain susah-susah gitu? Paradoks juga. Nah, jadi kita ini adalah benih paradoks itu sendiri, Kang Abu. Dia yang bosan dengan ketak terbatasan, lalu menciptakan keterbatasan-keterbatasan. Dia yang bosan dengan keabadian, lalu menciptakan ketidakabadian. Maka dia yang bosan dengan kasih sayang, menciptakan kebencian. Supaya apa? Supaya orang-orang, jiwa-jiwa merindukan kasih sayang itu sendiri. Maka diciptakanlah rasa sakit sehingga orang merindukan kesembuhan. Diciptakanlah rasa lapar supaya orang merindukan kenyang. Tetapi ketika orang sudah kenyang, dia merindukan rasa lapar. hmm, Orang yang tidur merindukan dirinya bisa bangun. Tapi orang yang sibuk dengan kerja dan bangun, dengan aktivitas, rindu ingin istirahat. Nah, perguliran kerinduan inilah yang kita sebut selama ini sebagai paradoks-paradoks yang sebenarnya membuat perputaran itu sendiri ada dalam keabadian, Kang Abu. Sehingga ketika kita diizinkan untuk memiliki rasa benci dan menderita oleh rasa benci kita, itu agar kita merindukan betapa indah rasanya memaafkan. Ya, ketika kita bosan dengan kedamaian, serta mengizinkan kita terpancing untuk bereaksi mengalami pertengkaran, pertikaian, bahkan peperangan. Agar setelah kita bosan dengan pertikaian, peperangan, kita rindu lagi dengan kedamaian. Sehingga kedamaian itu luar biasa. Kemarau itu membuat kita begitu merindukan setetes air. Tapi begitu diberikan hujan yang sebanyak-banyaknya, kita rindu udara yang jernih, udara yang clear, angkasa tanpa awan. Tapi begitu awan tidak ada, matahari bersinar dengan terik, lalu kita memohon, melambaikan tangan, berharap ada awan yang menutupi matahari. Kita ini adalah sekumpulan paradoks yang sedang memainkan kehidupan ini sendiri, Kang Abu. Sehingga dengan demikian, manakah paradoks di bagian paradoks itu yang benar dan manakah yang salah? Kita memberi nilai benar dan salah itu pun juga sebuah paradoks. Karena sesuatu yang kita nilai itu adalah sesuatu yang sama. Kadang kita mencintai sang waktu, kadang kita membenci sang waktu. hmm, Kadang kita begitu inginnya sang waktu terhenti, tapi kita kadang inginnya sang waktu cepat berlalu. Dan itulah paradoks yang selalu akan kita miliki bersama-sama. Dan pada akhirnya di puncak sekali, tahun 2024 memberi makna ngewindu tadi, supaya kita belajar menerima segala paradoks itu sebagai bagian dari motivasi kehidupan kita. Karena tanpa keduanya kita tidak akan berkembang, tidak akan bergerak, ya, tidak akan pernah bergerak. Bahkan alam menciptakan itu sendiri. Ada pohon yang sudah tua, kemudian dibakarnya oleh petir, begitu terbakar hutannya, diizinkannya benih-benih kembali bergerak. Bayangkan kalau misalnya seluruh bumi dipenuhi oleh hutan. Apa gunanya burung-burung yang membawa benih-benih hinggap di pohon itu?
Ketika benihnya jatuh di tengah hutan yang sangat lebat, benih pohon tidak bisa tumbuh lagi menjadi pohon baru karena dia terhalang dari energi matahari. Maka dihancurkanlah pohon-pohon oleh alam. Alam yang menciptakan, alam yang menghancurkan. Inilah paradoks yang terjadi pada alam itu sendiri. Dan kita adalah bagian dari itu, Kang. Jadi ini jawaban mendalam. Mudah-mudahan mudah-mudahan ada sesuatu yang didapatkan di tahun ini. Sehingga apapun paradoks-paradoks kecil yang kemudian berkembang menjadi paradoks-paradoks besar di luar diri kita dan di dalam diri kita, perlahan-lahan mulai kita bisa terima dengan senyum yang sama. Kadang senyumnya kecut, kadang senyumnya sinis, kadang senyumnya lega. Ya sudah, kita nikmati saja. Ya, kira seperti itu, Kang Abu. Makasih Pak Wayan, makasih, makasih Pak Ya, Wayan. Jadi apa ya, recalling gitu Pak Wayan, apa yang disampaikan itu jadi memantik gitu ya. Kalau dalam perspektif di tradisi Islam tuh ada kata-kata musyrik Pak Wayan. Musyrik itu sering dianggap atau sering digambarkan seperti semut hitam yang dilihat di batu hitam, yang dilihat malam-malam, dilihatnya juga pakai kacamata hitam gitu, oleh orang buta, Kang. oleh orang buta. Jadi itu saking saking tipisnya gitu. Nah, yang menarik gini Pak Wayan, para pejalan itu antara paradoks dengan ketipisan tadi itu ada yang mengatakan bahwa rindu untuk kembali gitu. Tetapi di balik kerinduan untuk kembali ada paradoks yang ternyata dia lelah dalam menjalani paradoks hidupnya juga gitu Pak Wayan. Dalam artian ketika kelelahan itu mulai hadir, di mana membuat tenaga menjadi terkuras gitu ya. Atau yang sering kita sebut sebagai suffering gitu. Dan itu salah satu yang tidak bisa terelakkan dalam hidup gitu. Nah, yang menarik adalah gimana sih kita kuat dalam kelelahan paradoks ini Pak Wayan. Karena limitasi kita sebagai manusia gitu ya. Yang tadi kita bicara bahwa ya limitasinya manusia tetapi esensinya tidak terbatas gitu. Di sini juga ada irisan irisan sangat tipis antara kita adalah ketidakterbatasan yang sedang terbatas gitu. Tetapi kembali kepada kerinduan dan kelelahan ini bedanya tipis banget gitu. Gimana Pak Wayan? Ya, betul, Kang Abu. Karena beberapa orang rindu istirahat karena dia lelah bekerja. Banyak. Dia mengatakan, aku rindu istirahat. Padahal dia sebenarnya ingin mengatakan, aku capek bekerja. Hmm, Ya Tuhan, aku rindu kembali bersamamu. Padahal yang ingin dia katakan, aku bosan di sini. Tapi ketika dia menyadari bahwa ada jawaban dari dalam, kau rindu kepadaku karena kau lelah di kehidupan ini, sedangkan aku ada di kehidupan ini. Lalu kau ingin kembali kepadaku yang mana? Kau ingin pergi kepadaku yang mana? Sedangkan aku sendiri sedang ada bersamamu di kehidupan ini. Kau bosan bersamaku yang ini, tetapi ingin denganku yang itu. Kadang-kadang kan kita demikian, Kang. hmm, Kadang kita bosan dengan malam, kita ingin siang. Lalu kita bosan dengan siang, dan kita ingin malam. Padahal dua-duanya adalah sang waktu. Nah, dari sini kemudian kita hanya bosan memandang langit dan lalu ingin menoleh ke bumi. Lama-lama kita bosan menoleh bumi, kita ingin menoleh ke langit. Padahal dua-duanya adalah bagian dari yang kita lihat. Nah, hal yang sama itu terjadi ketika bahasa tadi. Ya, Tuhan, saya bosan dengan kehidupan ini. Ini orang spiritual juga sering mengalami itu. ya, Saya ya, ingin segera menyatu denganmu. Dulu saya juga akan mengalami hal yang sama, Kang. Dulu. Tapi setelah saya sadar bahwa perjalanan panjang itu kemudian akhirnya membuat saya mengerti bahwa ujung dari perjalanan panjang saya jauh ke masa depan, pada akhirnya adalah berada di titik di mana saya berada saat ini. Di situ kemudian saya sadar, tidak ada masa depan, tidak ada masa lalu. Karena semua itu bertemu di titik di mana saya ada sekarang. Tapi ketika kita terbatas sekali, terbatas melihatnya, kita pikir timur itu adalah dari Bali ya Kang Abu. Timur itu adalah Nusa Tenggara Timur atau Timur Leste lah paling jauh. Tapi kalau kita teruskan lagi, ternyata timur terjauh itu adalah
Bali itu sendiri tempat di mana saya berdiam. Hmm. Itulah disebut ngewindu. Nah, jauh perjalanan kita, saya lelah dengan kehidupan saat ini. Saya ingin segera menyatu denganmu Tuhan. Wah, menyatu sehingga saya tidak menyaksikan kiamat di alam bumi ini, tidak menyaksikan kiamat apapun yang terjadi. Saya ingin melihat seluruh penciptaan ini terjadi, sampai tercipta kembali bumi dan sampai saya mengisi kembali seseorang yang bernama Wayan Mustika. Ternyata saya sudah ada di sini lagi. Ketika sang waktu itu terhenti, ya, ketika kita ingin mengalami bagaimana sang waktu terhenti, tidak ke masa depan, tidak ke masa lalu, tidak ke masa kini, inilah dia sekarang. Kita sedang berada di titik di mana semuanya terhenti. Kapan itu terhenti? Ketika kita melihat semuanya sudah satu, Kang Abu. Semuanya sudah ngewindu, itulah 2024. Banyak orang saya ingin mencapai kekayaan seluruhnya di muka bumi ini. Tapi setelah kita sampai di puncak kesadaran bahwa apa? Kekayaan kita bukan hanya apa yang kita miliki di bumi, tapi kekayaan kita sejatinya adalah seluruh alam semesta ini milik kita. Maka kita akan berhenti untuk apa? Untuk mengejar, tetapi kita akan mengambil apa yang secukupnya. Nah, misalnya nih Kang Abu, ketika kita punya tanah 100 meter persegi, kita ingin memenuhinya dengan bangunan. Begitu penuh kita rasa kita perlu lebih luas lagi. Begitu luas, lama-lama kita berpikir, apalagi yang perlu saya penuhi ya? Toh saya tidurnya di sini. Akhirnya biarlah kalau saya mempunyai tanah seluas bumi ini, biarlah dia berkembang dengan dirinya sendiri dan saya akan jalan-jalan aja di muka bumi ini. Hmm. Ini contoh bagaimana akhirnya kita berhenti untuk melakukan proses yang panjang dan benar-benar ada di kekinian kita untuk menikmati seperlunya apa yang sudah ada bersama kita. Jadi kita tidak akan ingin lagi meninggalkan kehidupan ini karena kelelahan dengan ini. Tetapi apa? Kita menikmatinya. Istirahat ya istirahat, kerja ya kerja, tanpa ingin kerja pada saat istirahat atau ingin istirahat pada saat kerja. Kita benar-benar menikmati setiap momen itu. Ketika kita sudah sadar di ngewindu itu Kang Apu. Jadi tidak ada lagi kata-kata indah, Tuhan izinkan aku meninggalkan kehidupan ini demi menemukanmu. Karena nanti di situ kita akan mengatakan, Tuhan, aku rindu bersamamu, di mana kita bisa ngobrol satu sama lain. Karena ketika aku menjadi satu dengan dirimu, apa yang kuobrolkan, aku denganmu tidak ada apa-apa lagi. Tapi ketika kau lahir sebagai Kang Abu, dan aku lahir sebagai diriku yang lain, aku bisa ngobrol denganmu. Kang Abu, enak nggak kita ngobrol, Kang Abu? Iya benar-benar sih Pak. Walaupun jauh di dalam, kita ngobrol dengan diri kita sendiri. Hmm. Kalau saya ngobrol diri sendiri di alam di mana kita tidak ada siapa-siapa kecuali diri kita. Tanpa apa, tanpa aku, hanya engkau. Lalu apa gunanya hanya engkau? Enak di sini kita ngobrol sama Kang Abu. Gitu. Wah keren sih Pak Wayan. Saya jadi ingat satu conversation Pak Wayan. Ya, Saya pernah ngobrol tentang kan gini ya. Kadang ketika kita bicara dalam konteks spiritual tuh berlomba-lomba ingin menyelesaikan di kehidupan sekarang untuk segera pulang seutuhnya gitu Pak Wayan. ya, Dan itu jawaban yang sangat 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 populer gitu bahwa ya saya mau menyelesaikan karma, saya mau beresin hidup ini supaya moksa lah gitu misalnya atau wafat lah gitu atau apapun lah namanya gitu ya. Tapi saya tersentak dengan satu statement yang ini unpredictable gitu keluar dari mulut yang mungkin kalau orang ngelihat dalam konteks fisik gitu ya. Wah, ini bobot pembicaraannya dahsyat gitu. Statementnya sangat menarik gini Pak Wayan. Kalau saya sih dia bilang ini. Saya nggak peduli mau di kehidupan sekarang pulang atau enggak, dia bilang. Dengan santai dan rileks gitu. Dan itu dia bicara seakan-akan dalam tanda petik orang yang paling gak spiritual di antara orang yang sekelilingnya tuh spiritual banget gitu. Tapi statementnya terakhirnya gini Pak Wayan. Kalau saya memilih pulang paling terakhir, saya membiarkan semua orang pulang dulu semuanya. Tetapi saya akan bisa menjadi jembatan mereka untuk pulang dan biarlah saya menjadi orang yang pulang penutup terakhir di mana semua misi dari kehidupan atau semua tugas dari kehidupan saya dan di situ saya merasa bahwa saya sudah berhasil dalam kehidupan spiritual ini dan saya menjadi orang yang terakhir untuk pulang dan untuk menyatu gitu.
Dan ini luar biasa sih Pak Wayan. Mungkin Ya. boleh dielaborasi silakan. Ya. Itu juga sama terjadi ketika saya sedang pergi ke Ubud waktu mau ngisi acara Kang Abu, dan itu mengalir menjadi buku Saat Semesta Bicara. Di depan sekali itu mengalirnya kata-kata seperti itu Kang Abu. Di situ saya bicara, tiba-tiba nangis tepat di daerah Sanur itu, tiba-tiba karena dialirkan sesuatu tentang surga itu. Mengalir itu begini Kang Abu. Tuhan, jika seluruh kebaikan yang pernah kulakukan di kehidupan ini akan membukakan pintu surgamu, maka pertama bukalah untuk ibuku. Kedua, jika masih terbuka, bukalah untuk bapakku. Ketiga, jika masih terbuka, buka untuk saudara-saudaraku. Dan jika masih terbuka lagi, masih sedikit terbuka, bukalah untuk ipar-iparku, keluarga-keluargaku yang lain. Dan jika masih ada sisa terbuka, bukalah untuk seluruh teman-temanku. Dan jika masih ada sedikit yang tersisa, bukalah untuk seluruh orang-orang yang pernah membenciku. Lalu tutuplah pintunya, sehingga aku akan merasakan kebahagiaan dari kejauhan melihat mereka bahagia di surgamu. Itu bahasa. Kenapa? Kebahagiaan melihat mereka bahagia jauh lebih luar biasa. Dan jika mereka harus melintasi neraka, maka jadikan tubuhku sebagai jembatan buat mereka melintasi itu. Itu contoh yang saya juga pernah alami Kang Abu. Sehingga di situ saya sadar, kenapa hidup ini adalah neraka, tempat di mana kita mengalami proses perjalanan untuk menuju alam cahaya. Alam cahaya di mana? Di mana dengan alam cahaya kita bisa melihat segala sesuatunya. Kalau neraka adalah sesuatu yang harus kita lewati menuju alam surga, maka di mana alam cahaya? Maka di kehidupan inilah yang kita sebut sebagai nara ika atau alam kehidupan manusia ini adalah tempat kita menemukan, menyatukan segala dualitas seperti halnya menyatukan kabel positif dan negatif sehingga kita mencapai cahaya dan kita bisa melihat dengan terang benderang segala makna yang ada di kehidupan ini. Bukankah itu surga, Kang? Hmm, Kalau kita bisa melihat hal baik di dalam hal buruk, bukankah itu sesuatu yang membahagiakan? Ini contoh bagaimana ternyata alam neraka adalah jembatan menuju alam surga. Kehidupan manusia ini harusnya menjadi jembatan di mana kita bisa melihat dengan penuh cahaya pengetahuan sehingga terang benderanglah masa depan, masa lalu, dan masa kini apa yang sebelumnya tak bisa kita lihat. Karena dengan cahaya terang pengetahuan kita mulai bisa melihat maknanya, maksudnya, tujuannya, sehingga pada akhirnya kita tidak menginginkan pulang lagi, tidak ingin pulang kemana-mana. Kenapa? Karena kita sedang berada di sejumput kecil halamannya, halaman rumahnya yang tak terbatas. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Kenapa kita tidak merasa sudah bersamanya di rumah ini? Mau pulang kemana? Apa mau pulang kepada sesuatu yang tak terlihat? Lalu apa yang akan kita nikmati ketika kita pulang kepada sesuatu yang tak terlihat? Apa yang akan kita nikmati ketika kita pulang kepada sesuatu yang tak terdengar? Bukankah rumah yang ingin kita nikmati adalah rumah yang bisa kita lihat, rumah yang bisa kita dengar, rumah yang bisa kita nikmati rasanya, rumah yang sepoi-sepoi anginnya bisa kita nikmati. Di mana itu? Ya di sini, di sebuah serambi, di sebuah halaman yang bahkan tidak sanggup kita kunjungi seluruhnya ketika kita sedang ada dalam tubuh yang terbatas ini. Sudah dikasih bumi saja sebagai bagian kecil dari rumah semestanya yang tak terbatas, kita belum merasa pulang. Saatnya kita merasa we are home. makasih Pak Wayan. Masih kan? Makasih. Terima kasih. Menarik tentang we are home gitu ya Pak Wayan. Menarik lagi bicara masalah, saya bicara waktu aja, waktu udah masa lampau gitu. Dan ketika bicara now, now juga sebenarnya masa lampaunya lewat lagi gitu Pak Wayan. Tetapi yang menarik adalah saya pernah mendapatkan satu statement dari salah satu siapa yang pernah saya belajar gitu Pak. Salah satu kriminalitas tinggi dalam hidup ini adalah menyatakan ada tempat yang lebih indah nanti gitu.
nanti, nanti dan nanti. Dan itu masuk ke dalam sebuah belief system bahwa surganya nanti, akhiratnya nanti gitu. Pulangnya juga nanti gitu. Dan itu berbicara terkemas rapi dalam sebuah belief system gitu Pak Wayan. Pertanyaannya adalah bagaimana belief system yang sudah benar-benar ya kalau kita bicara gitu ya bahwa ini kan orang bisa tahu informasi, tidak mengalami tapi percaya gitu. Blind belief lah gitu kira-kira. Nah, kembali kepada Ngawindo tadi bahwa saya mempelajari bahwa ketika kita ingin membaru, salah satu yang harus diupdate adalah belief system kita gitu, pemikiran kita, kebiasaan kita. Nah, saya rasa yang paling PR itu adalah belief system yang sudah tertanam gitu. Bagaimana kaitan Ngawindo dalam belief system ini, Pak Wayan? Silakan. Ya, kalau kita bicara tentang kata nanti itu Kang Abu, ternyata banyak orang suka menunggu. Ya, suka orang menunggu. Kalau nanti itu kan artinya menunggu. Ya, nanti, 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 tunggu, tunggu, tunggu gitu. Nanti sehingga kita menunggu sesuatu yang belum datang. Tapi kalau kita mencari apa yang kita nanti, apa yang kita tunggu, maka kita mencarinya jauh, kembali lagi ke cerita Ngewindu tadi Kang Abu. Kalau Hmm. kita cari jauh ke masa depan, benar-benar ke masa depan, maka nanti itu adalah saat ini. Saat ini adalah nanti itu. Cuman kenapa kita nggak melihat bahwa saat ini adalah nanti itu sendiri? Ya karena tadi, karena kita belum ngewindu, Kang Abu. Kita baru berhenti. Seperti halnya ketika kita mengatakan dulu kita pernah cerita tentang kata pulang, Kang Abu. Ya. Ketika kita dari Australia, kita bilang, saya mau pulang. Sampai di Jakarta, kita belum merasa pulang. Saya terutama belum merasa pulang. Padahal saya sudah pulang dari negara Australia ke negara Indonesia. Lalu saya mengatakan, saya belum pulang, saya mau pulang. Pulang ke mana? Pulang ke Bali. Sampai di Bandara Ngurah Rai, saya sudah pulang ke Bali, tapi saya belum mengatakan diri saya pulang, karena saya belum sampai di rumah saya di Kuta. Dan kita terus-menerus demikian. Pada akhirnya apa? Kalau kita lebih melihat lebih luas lagi, ternyata kemanapun kita pergi di bumi ini, kita sudah pulang. Setidak-tidaknya kita sudah pulang ke bumi. Bukan sedang berada di tempat lain, di planet Mars, di planet Venus, dan lain-lainnya. Dan lebih luas lagi, kita sebenarnya sudah pulang. Sudah pulang ke apa? Pulang ke galaksi Bima Sakti. Dan bukan sedang ada di galaksi Andromeda atau galaksi yang lain-lainnya. Atau kita mungkin sudah pulang kepada sebuah lapisan semesta yang lebih banyak lagi. Di mana galaksi kita ada di dalamnya. Nah, tergantung pulang itu seberapa kita mau melihatnya. Seberapa zoom in, zoom out-nya kita melihat kepulangan itu sendiri. Nah, termasuk ketika kita mengatakan surga itu nanti, 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 nanti. Jadi, mereka yang terus mengatakan surga itu nanti, maka mereka akan abadi dalam penantian. Oke. Dia tidak akan pernah bertemu surga. Karena apa? Dia akan abadi dalam penantian. Karena dia selalu mengatakan nanti, 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 nanti. Pilih aja, mau abadi dalam penantian atau mau abadi dalam kenikmatan. Kenikmatan di hari ini ketika kita sadar surga itu adalah swaraga. Kalau kita mengatakan demikian, surga itu adalah swaraga. Swa sendiri, raga adalah diri kita, atau boleh menyebutnya swarga gitu, pergi ke alam cahaya, di mana cahaya itu bisa kita temui kapan saja. Bahkan pada orang buta pun ada cahaya ketika yang dimaksud adalah cahaya hati nurani. Hmm. Ya, karena ketika kita bertemu dengan cahaya hati nurani, nurani dari dalam itulah yang akan membuat kita bisa melihat dengan terang bahwa segala tempat ini sesungguhnya adalah tempat di mana kita bisa bersama-sama selalu dengannya. Nah, kalau sudah demikian cara melihat surganya, maka di manakah tempat di mana tidak ada kebahagiaan seperti itu? Karena apa? Kalau kita merasa bahagia bersama Tuhan di surga, berarti kita percaya bahwa di mana ada Tuhan, di sana ada kebahagiaan. Di sanalah surga. Karena hanya Tuhan ada di surga. Lalu ketika kita sedang ada saat ini bersama Sang Waktu dan Sang Waktu adalah Tuhan, maka saat ini kita sedang bersama Tuhan. Lalu kenapa tidak merasa ada di surga? Hmm. Ya,
Ketika kita mengatakan bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta, maka bersama Tuhan akan membuat kita merasa ada di surga. Tuhan bersama Sang Pencipta. Kalau kita ingin mengatakan Tuhan adalah Sang Pencipta, maka kita akan mengatakan kita akan bertemu dengan seorang penyanyi di mana kita akan mendengar terus-menerus nyanyiannya. Karena seorang penyanyi akan kita nikmati kebahagiaan bersamanya ketika dia menyanyi. Ketika kita mengatakan saya bahagia bertemu Tuhan sebagai Sang Pencipta, tentu ketika ada bersamanya dengan segala ciptaannya. Itu tempatnya di sini. Tapi kenapa kita juga nggak bahagia bersamanya di surga penciptaan ini, di mana segala keindahan sudah kita bisa lihat. Nah, ini karena kita baru sebatas tahu dari doktrin itu sendiri, tapi tidak mencari tahu. Dikasih tahu lebih buruk daripada mencari tahu. Orang yang dikasih tahu itu seperti orang yang disuapi makanan. Ketika suapannya terhenti, dia menunggu, menanti, menanti, menanti. Nanti surga, nanti surga, nanti kenyang, karena dia nunggu disuapin, nunggu dikasih tahu. Tapi orang yang mencari tahu akan menemukan karena dia mencari. Ketika dia mencari surga, maka dia akan menemukan bahwa apa? Surga dan Tuhan sedang ada di sini bersama kita saat ini. Dia sebagai sang hidup ada dalam diri kita. Ada bersama orang-orang yang kita temui. Dia sebagai sang waktu ada di mana-mana. Lalu ketika kita menemuinya di mana-mana, kemanapun kita menghadap ada dia di situ. Apakah tempat ini adalah tempat yang bukan surga ketika dia ada di mana-mana? Lalu kita mencari surganya nanti di tempat di mana kita bisa menemuinya di mana-mana bersama dengannya. Sebagai sang pencipta yang menciptakan segala sesuatu, di mana itu tempatnya kalau bukan di sini? Hmm. Seperti itu kamu. Oke, Pak Wayan. Sadis banget. Makasih Pak Wayan. Ini dalam banget ya dan mudah-mudahan kita bisa dapet gitu ininya, Ya, esensinya gitu. Dan ini mungkin terakhir dari saya Pak Wayan dan mungkin dari teman-teman nanti kita bisa dialog gitu ya. Dia ada beberapa pertanyaan yang udah masuk juga. Dua sih dari saya ada dua. Yang satu sebelum terakhir nanti gitu. Kita memang bicara future sekarang di 2024. Kita tidak bisa memungkiri 2024 kita akan mengadakan satu pesta yang di situ perbedaan akan hadir gitu Pak Wayan. Itu satu. Di mana kita akan mengalami perbedaan. Ya kita bicara dalam konteks pilpres lah katakan gitu ya, pesta politik gitu ya intinya. Itu kita pasti akan mengalami perbedaan. Di mana kita bicara dalam konteks peningkatan teknologi, informasi akan lebih overload gitu. Di mana informasi yang overload akan membuat balik lagi ya, semua indera kita akan lebih fokus kepada sesuatu yang lebih maya gitu. Kita tahu bahwa pikiran adalah salah satunya konteksnya maya. Udah kita masuk ke dunia maya, maya kuadrat dan seterusnya gitu. Dan kita akan mengalami arus-arus yang percepatan luar biasa gitu. Bagaimana untuk kita tetap setia menjadi diri yang sejati dalam percepatan ini Pak Wayan, dalam konteks kontestasi 2024 ini dengan perbedaan A, B, C gitu ya, satu 2 3 dan seterusnya. Ya supaya kita tetap ngawindo tadi gitu. Silakan. ya Kang Abu. Kalau ke depan ini kita diramalkan akan lahirnya agama Budi, yaitu agama yang mulai dipahami dengan akal budi, maka tentu dibutuhkan pemikiran-pemikiran, rasionalitas-rasionalitas yang semakin bertumbuh luas wawasan-wawasannya. Maka semakin kita ingin berwawasan luas dan kita ingin segalanya lebih cepat kita dapatkan sebelum kita meninggalkan kehidupan ini. Kita ingin pulang dengan wawasan yang lebih luas. Tentu kemudian semesta sendiri mengirimkan banyak-banyak informasi melalui kecerdasan-kecerdasan yang tidak hanya dititipkan pada dirinya sebagai manusia, tetapi juga diekspresikan keluar sebagai kecerdasan-kecerdasan buatan manusia itu sendiri. Manusia sedang diajarkan menjadi pencipta kecerdasan dengan artificial intelligence itu. Hingga kemudian muncullah berbagai hasil dari kecerdasan-kecerdasan yang menurut dia, dari kecerdasan semesta tak terbatas, menjadi kecerdasan sadar pada diri manusia, menjadi pengetahuan dalam diri manusia, yang kemudian menjadi kecerdasan artificial, ya kecerdasan apa namanya ya artificial intelligence,
Hmm. kemudian menghasilkan informasi-informasi yang cepat sekali berubah-berubah. Apa yang ingin disampaikan oleh semesta ini adalah bahwa pengetahuan itu sungguh-sungguh tak terbatas. Ia yang tidak mengikuti perubahan-perubahan pengetahuan akan terjebak, ya, akan terjebak. Bayangkan ketika informasi-informasi ini masih lambat pergerakannya, banyak orang benar-benar nyaman terjebak di dalam doktrin-doktrin pengetahuan lama. Hmm. Dengan diajak ngebut seperti ini, dengan semua informasi-informasi berkembang terus-terus berubah terus-menerus, terlambat satu hari saja dengan informasi, sesuatu sudah berubah. Maka sebenarnya kita sedang diajak melakukan akselerasi perubahan diri kita. Akselerasi peningkatan kecerdasan internal kita. Sehingga mano maya kosa kita, pengetahuan-pengetahuan kita terus meningkat sehingga apa? Semakin luas wawasan kita, semakin mudah kita mencapai ngewindu. Karena apa? Ngewindu hanya bisa dilihat kalau kita mempercepat perjalanan kita menuju titik akhir jika kita sampai di titik awal di mana kita memulainya. Kalau enggak, kita mungkin akan cukup panjang, dia menjadi garis linier terus-menerus, Kang Abu. Lama hitungannya, gitu. Sehingga hitungannya lebih cepat lagi. Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Kalau kita menghitungnya pelan-pelan, satu, dua, tentu lama kita mencapai satu nol, dua nol, tiga nol, dan seterusnya. Tapi kalau hitungannya cepat, satu, dua, tiga, empat, lima, artinya apa? Perubahan itu dengan cepat sekali dihitung melalui kecerdasan-kecerdasan ini, kecepatan-kecepatan 5G dan seterusnya itu, kecepatan lalu lintas informasi. Jadi mereka yang tidak siap akan tergerus oleh ketidakmampuannya beradaptasi dengan perubahan keilmuan itu. Maka suatu ketika nanti tubuh kita, DNA kita akan memiliki DNA yang mempunyai kemampuan akselerasi yang cepat juga untuk menangkap sinyal-sinyal informasi. Seperti halnya kalau komputer kita, ya, eh, RAM-nya tidak bagus, kecepatan prosesornya tidak bagus, maka tentu kita akan meninggalkan komputer-komputer yang lamban seperti itu. Kita akan terus menciptakan komputer-komputer yang kerjanya lebih cepat. Nah, tubuh manusia pun nanti akan diciptakan lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat oleh semesta ini melalui proses seperti itu. Yang terjebak tubuhnya dalam apa namanya kesulitan perubahan nanti akan kehilangan DNA yang seperti itu. Nanti dia akan tergerus seperti DNA kuda-kuda liar di masa lalu yang tidak sanggup menghasilkan anak-anak yang lidahnya mampu memakan rumput-rumput yang mulai tajam. Dia mati generasinya. Akan terjadi seperti itu di masa depan. Akan terjadi kematian pada generasi-generasi yang tidak sanggup. Bagaimana dia mati? Bagaimana mungkin pengetahuan akan membuat dia mati? Akan diciptakan stres-stres oleh karena pekerjaan yang tidak sanggup dia kerjakan bersama itu. Maka mungkin dia akan bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri. Sehingga DNA-nya hilang, DNA-nya hilang. Jadi begitulah cara pengetahuan membuat dia tersingkir dalam proses seleksi alam oleh pengetahuan ini. Dulu kita terseleksi oleh kejadian alam. Jadi orang-orang yang tidak sanggup bertahan dengan perubahan iklim, perubahan cuaca fisik, dan energi akan mati. Sekarang mereka yang tidak sanggup mengikuti perubahan seleksi kecerdasan. Itu kan ada seleksi materi, seleksi energi, sekarang seleksi kecerdasan, Kang Abu. DNA kita sedang diseleksi ini untuk mendapatkan kehidupan-kehidupan dengan DNA yang jauh lebih cepat akselerasinya untuk apa? Untuk menghasilkan kebudayaan-kebudayaan yang lebih bagus di kehidupan bumi ini. Nanti akan terjadi seperti itu. Nah, kita mau seperti apa? Nah, ini tugas kita salah satunya di situ, Kang. Tugas kita adalah membantu semesta ini menyeleksi, ya, atau membantu mereka agar tidak terseleksi oleh alam ini. Setidak-tidaknya nanti setelah memiliki tubuh apa pemikiran yang bagus, mano maya kosa, wijanana maya kosa yang bagus. Ketika ada kesempatan kita lahir kembali, kita sudah lahir dalam tubuh materi yang prosesornya sudah lebih bagus juga untuk kita nikmati kehidupan yang nanti lebih bagus lagi, Kang. Ya, kira-kira seperti itu, Kang Bu. Oke. Terima kasih Pak Wayan. Dan saya akan menyimpan satu terakhir nanti. Baik teman-teman Ibu dan Bapak, ini ada 4 yang raise hand. Jadi mohon kepada Ibu Anca, Mas Saif, Pak Adri, sama
I Gusti Ayu, Ibu I Gusti Ayu. Langsung ke pertanyaannya, saya mau satuin dulu pertanyaannya supaya nanti bisa jadi satu kesatuan jawaban yang bisa dirangkai oleh Pak Wayan. Pertama kita ke Ibu Anca dulu. Silakan Bu Anca. Selamat malam Pak Wayan, Mas Abu. Malam silakan. Malah, Puncak dari cinta adalah mencintai orang yang membencimu. Apakah dengan kesadaran kita bisa melepaskan kemelekatan, Pak Wayan? Sedangkan pikiranlah yang menciptakan diri melekat. Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih Mas Abu. Oke, jadi ini bicara tentang pikiran, kemelekatan, dan cinta gitu ya. Terima kasih. Pak Wayan, saya satuin dulu pertanyaannya boleh ya? Supaya ya, jadi satu kesatuan. Oke, berikutnya terima kasih Bu Anca, keren pertanyaannya. Terima kasih. Mas Saif Cirebon, silakan. Boleh langsung di-unmute. Ya, siap. Makasih Kang Abu. Saya Iya, Saeb. Terima iya. kasih Pak Wayan. Saya Saeb Pak Wayan. Terkait tema malam ini, bisa dan sambut Pak Wayan. Di Cirebon itu ada istilah paraning dumadi Pak Wayan, yaitu sebuah kelahiran dan kematian. Kita tahu bahwa kita ini berasal dari sang hidup yang berada pada sel hidup Pak Wayan. Sel hidup akan membentuk jaringan, jaringan akan membentuk organ, organ akan membentuk sistem organ akan membentuk organisme. Nah, pertanyaan saya Pak Wayan, di dalam organisme kita ini kan terbungkus pada panca maya kosa Pak Wayan. Ana maya kosa, prana maya kosa, mano maya kosa, widana maya kosa, dan ananda maya kosa. Pertanyaan saya Pak Wayan, pada saat kita mengalami kematian, yaitu ruh terlepas dari ana maya kosa, dan ana maya kosa terdiri dari 4 unsur, yaitu bumi, angin, air, dan bumi, tanah, angin, air, dan api, itu akan kembali ke asalnya. Kemanakah perginya Pana Maya Kosa, Mano Maya Kosa, Windana Maya Kosa, dan Ananda Maya Kosa, Pak Wayan? Itu yang pertama Pak Wayan. Terus yang kedua, bisa mohon izin Kang Bu. Mas boleh satu karena ini masih ada dua. Oh, Boleh? siap. Oke Oke, ya, oke. supaya Ya, kita siap. waktunya Makasih bisa Kang efektif. Bu. Makasih Pak Makasih. Wayan. Makasih. Oke Pak Wayan, ini dua pertanyaannya berat, jadi mungkin kita dua-dua ya. Tadi satu bicara antara pikiran, kemelekatan, dan cinta. Dan ini mungkin kalau baca bukunya Pak Wayan Kandapat dan Perjalanan Setelah Kematian mungkin akan bisa dielaborasi. Tapi mungkin Pak Wayan bisa memberikan sebuah insight kemana tuh si apa namanya Maya Kosa tadi itu setelah terjadi perpisahan antara ruh dengan jasad. Silakan Pak Wayan, mau yang mana dulu terserah. ya, Monggo. ya. Yang pertama tentang bagaimana kita pikiran kita agar tidak melekat. Yaitu tadi, pikiran kita secara sederhananya di luar ini kan ditentukan oleh otak kita. Otak kita itu semacam prosesor yang membuat kita bisa ingat dan bisa kita lupa. Ketika kita sudah ingat sesuatu, kita sulit melupakannya. Tapi ketika kita sudah lupa pada sesuatu, kita pun sulit untuk mengingatnya. Bayangkan kalau kita sudah lupa, sudah dicoba berkali-kali untuk mengingat apa yang terlupakan, pasti nggak bisa. Atau juga untuk melupakan apa yang kita ingat, itu nggak. Tetapi pikiran juga bisa menciptakan kemelekatan itu sendiri. Ketika kita membiarkan sesuatu itu sangat-sangat menyenangkan diri kita, karena kita kan otak kita itu mempunyai semacam reaksi adiksi terhadap sesuatu yang menyenangkan baginya. Ya, sehingga ketika kita mencintai sesuatu, itu pun bagian dari efek hormonal di dalam diri kita yang membahagiakan kita. Ketika kita menemukan sesuatu yang kita cintai dan mencintai kita, kita merasa bahagia dan kita mengalami zona nyaman terhadap kebahagiaan itu, semprotan hormonal itu. Itulah sebabnya kemudian disertakan antidotnya di dalam diri kita. Kalau kita gatal-gatal, berarti histamin kita meningkat. Maka tubuh kita menciptakan antihistamin agar gatalnya berhenti. Kalau gatalnya tidak bisa hilang, maka ditambahkan antihistamin dari luar. Hal yang sama terjadi. Karena bahayanya kemelekatan oleh cinta, maka kita diberikan kebencian. Dan karena bahayanya kemelekatan terhadap kebencian, maka kita diberikan cinta. Karena dua-duanya menciptakan penderitaan. Cinta yang melekat membahayakan dan menciptakan penderitaan, terutama ketika hilang. Kebencian juga sama. Makanya banyak orang itu, ketika orang yang dia benci ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia benci, dia gelisah juga. Hmm. Dia gelisah.
Dia ingin orang itu tetap menjadi orang yang bisa dia benci. Misalnya begini nih, kita membenci orang karena dia pelit. Tiba-tiba suatu ketika dia jadi orang yang sangat pemurah sama kita. Kita mungkin masih berpikir di awal-awal berpikir, nih ngapain nih mau ngasih uang sama saya, padahal saya benci sama dia, dulunya dia orang kikir. Nah, di awal-awal mungkin kita akan merasa ragu-ragu. Nah, bentuk keraguan kita adalah tanda kita melekat kepada kebencian kita dan tidak ingin melihat orang itu berubah menjadi lebih baik. Karena kita sedang menikmati kebencian kita. Nah, ini bahayanya. Nah, lalu bagaimana kita bisa melepaskan semua itu? Secara sederhana, lepas itu baru kita bisa lakukan ketika kita segera melihat sisi lain dari semua itu. Hal yang baik kita lihat sisi buruknya. Hal yang buruk kita lihat sisi lainnya. Dan pada saat semua itu kita lihat dengan secara sisi lainnya, di situ kita netral. Ya, ketika dualitas itu kita satukan, di situ kita netral. Begitu kita netral, kita nol, disitulah bebas dari kemelekatan. Ya, makanya banyak orang melekat pada yang negatif, banyak orang melekat pada yang positif. Tapi begitu kita menyatukan keduanya, dia netral. Itulah sebabnya Sri Krishna membiarkan dirinya ada di kedua pihak. Pasukannya ada di Korawa, dirinya ada di Pandawa. Sehingga ketika dua-duanya dia pegang, dia netral. Dia netral. Dan dia hanya menjadi pembimbing untuk apa? Untuk menjadikan peperangan itu sebagai, harus berjalan apa adanya sebagai momentum penghancuran atau pembaharuan itu saja. Nah, dalam diri kita, kita bisa menggunakan pikiran kita. Dalam bimbingan hati nurani kita untuk apa? Untuk melihat sisi lainnya. Nah, pikiran kita itu ibaratnya Arjuna. Arjuna yang melekat kepada dirinya sendiri sebagai Pandawa, sekaligus juga melekat kepada kakek neneknya, cucu-cucunya yang lain yang ada di Korawa. Sehingga dia melekat kepada keduanya. Dia melekat pada apa yang dia cintai dan dia melekat kepada apa yang dia benci. Maka Sri Krishna mengatakan, kembalilah kepada jati dirimu sebagai seorang kesatria. Tugasmu adalah berperang. Jangan memikirkan hasilnya. Jangan mencintai karena kamu ingin ini, jangan membenci karena kamu ingin ini. Tapi lakukanlah apapun tugasmu. Itu yang disebut sebagai ajaran dari hati nurani dalam diri kita untuk kembali netral. Nah, kira-kira itu cara melepaskannya. Sehingga hati nurani selalu menyiapkan dirinya untuk apa? Untuk berpihak dalam dua hal. Kesaktiannya berpihak pada Korawa, kebijaksanaannya berpihak kepada Pandawa. Nah, ini contoh bagaimana kadang kita harus berpihak kepada dua sisi dalam diri kita. Ya, ada saatnya kita membenci kehidupan ini kapan? Ketika kita sudah meninggalkan tubuh yang kita bawa mati, yang kita tinggalkan dalam kematian. Tapi kita harus mencintai kehidupan ini ketika apa? Ketika kita sedang ada dalam tubuh ini. Jangan sampai ada dalam tubuh ini kita membenci kehidupan dan mencintai kematian. Tetapi ketika kita sudah mati, kita malah membenci kematian dan mencintai kehidupan. Maka kita menjadi roh gentayangan. Sebagai roh gentayangan karena tidak punya tubuh. Sebagai orang hidup malah menjadi zombie, tidak ingin menikmati kehidupan. Ini kesalahan kita karena salah menempatkan momentum kapan harus mencintai dan kapan harus membenci. Nah, itu contoh. Nah, yang kedua, kemanakah Pancamaya Kosa atau sisa dari itu? Ya. Bayangkan kalau kita mempunyai sebuah mobil. Kita adalah seseorang di dalam mobil itu. Kita seseorang di dalam mobil itu. Yang satu, memakai pakaian. Pakai sepatu, pakai baju dalam, pakai jaket, dan sebagainya. Lalu ketika kita saatnya berhenti, mobilnya mogok, dan sebagainya. Kemudian kita tinggalkan mobil itu. Mobilnya dibawa ke bengkel, dan mungkin dibongkar, dihancurkan, dan sebagainya. Lalu kemanakah yang tadi naik mobil dengan segala pakaiannya? Dia bisa saja pergi ke mobil yang baru, cari mobil yang baru kalau dia ingin melakukan sebuah tugas lainnya. Atau mungkin dia hanya istirahat karena nggak ada kerjaan, istirahat tidak kemana-mana sambil menunggu mobilnya diberesin atau diganti dengan yang baru. Nah, dan dia memakai pakaiannya yang sudah dia inikan. Nah, kalau dia seseorang yang pakaiannya rapi, keluar dari sebuah mobil, pakaiannya bersih, pakaiannya rapi, pakai jas dan sebagainya, mungkin dia akan perginya ke mana? Untuk istirahat menunggu mobilnya menjadi baru lagi, dia akan pergi ke kafe yang tempat di mana orang-orang berpakaian bagus juga.
Tapi kalau dia pakaiannya kumal, dia hanya seorang apa ya, bisa pakaian awut-awutan lah, nggak bagus lagi kotor-kotor. Mungkin dari mana tadinya, mungkin tadinya off-road gitu, sehingga banyak kena lumpur dan sebagainya, benar-benar kotor pakaiannya. Sehingga ketika mobilnya mogok, mobilnya mau diperbaikin, dia nggak mungkin pergi ke kafe dengan pakaian kotor itu, di mana kafenya kafe orang-orang yang berpakaian necis, bersih, rapi, dan sebagainya. Dia akan pergi ke tempat di mana dia sesuai. Nah, hal yang sama terjadi kepada ruh-ruh yang meninggalkan tubuh ini, atau lapisan anamaya kosa ini, atau kendaraan ini. Kalau dia kotor, penuh dosa, dan sebagainya, maka dia akan pergi ke tempat di mana yang layak buat dia. Tapi kalau dia penuh dengan bersih, kemudian dia adalah roh yang matang, tentu dia akan berkumpul dengan tempat yang sesuai untuk itu. Untuk apa? Untuk proses dia menunggu, dan sebagainya. Dan nantinya dia akan pergi lagi ke mobil yang cocok untuk itu. Kalau dia belum membersihkan dirinya, maka dia pasti akan kembali lagi kepada mobil off-roader tadi. Hmm. Dia nggak mungkin dengan tubuh yang kotor, kemudian dia ganti dengan pinjam mobil Mercy dan sebagainya yang bagus, nggak. Nah, itu sebabnya di alam sana itu kita diajak sebagai roh itu membersihkan kembali seluruh lapisan-lapisan maya itu. Sehingga kita diizinkan kembali ada di dalam tubuh yang benar-benar baru, lebih mewah, lebih bagus, dan sebagainya dalam kehidupan ini. Nah, ketika sekarang kita ada dalam tubuh yang kita benar-benar anggap penuh dan layak disyukuri sekarang ini, dengan segala kesempurnaannya ini, berarti kita adalah ruh yang dulu sudah keluar dari kendaraan ini dalam kondisi kita sudah dibersihkan, sehingga berhak mendapatkan tubuh yang baru ini. Sehingga sarannya jangan lagi berkotor-kotor dengan tubuh yang sudah diberikan. Luar biasa ini. Sehingga nanti kita akan mungkin diberikan mobil yang lebih bagus lagi, kendaraan yang lebih bagus lagi. Kira-kira seperti itu, Kang Asep. Kang Saep. Ya. Ya, makasih Pak Wayan. Profound ya, mudah-mudahan menjawab. Ya. Terima kasih. Ini kalau mau dibahas detail perlu 4 jam kali ya, tapi mudah-mudahan singkat dan bisa dapat gambaran gitu. Ya. Oke, ini ada 2 penanya lagi, mohon langsung ke pertanyaan dan 2 langsung, nanti langsung Pak Wayan jawab. Pak Adri, apa kabar? Sehat Pak? Udah lama nih kita tidak bersua. Alhamdulillah Bu, terima kasih semuanya, sehat-sehat luar biasa. Oke, silakan Pak Adri. Selamat malam Pak Wayan, selamat malam semuanya. Saya tertarik dengan pembahasan dan penjelasan Pak Wayan mengenai waktu tadi. Dengan penjelasan Pak Wayan itu saya jadinya memahami bahwa sebenarnya kita itu setiap saat sudah bersama dengan Sang Pencipta gitu. Kita nggak perlu pulang lagi kemana-mana karena kita sudah bersama Dia. Mau kemana lagi gitu? Seperti itu kan Pak Wayan. Nah, yang saya jadi terpikir gitu bahwa selama ini kita selalu mendapatkan penjelasan mengenai bahwa nanti kalau kita mati itu kita berpulang, istilahnya meninggal itu kan berpulang Pak, kita kan pulang seolah-olah, padahal sebenarnya kita sudah pulang gitu Pak. Jadi bisa saya mohon penjelasan lebih detail lagi, lebih mendalam lagi dari Pak Wayan dengan konteks waktu yang selalu bersama dengan kita itu, maka kematian itu makna dan pengertiannya jadi seperti apa Pak? Itu aja. Makasih. Assalamualaikum. Makasih Pak Adri, terima kasih. Keren nih ya bicara tentang kematian dan waktu dan kepulangan. Oke, berikutnya I Gusti Ayu, silakan. Selamat sore, Bang Abu. Ya, Ibu maaf mungkin boleh agak lebih dekat, kayaknya suaranya kecil banget. Oke, sebentar. Ya, suaranya kecil sekali. Iya, nah oke, silakan. Ada yang ingin saya tanyakan pada guru mengenai jalan pulang menuju kematian. Ya, gimana Ibu? Halo? Ya, silakan Ibu boleh langsung. Ya,
Ibu masih dengar suara saya kah? Halo? Ya, Halo? boleh langsung ke pertanyaannya. Ya, kadang-kadang saya merasa ada rasa takut untuk bagaimana ya kalau saya duluan pulang, terus bagaimana dengan orang tua saya, adik-adik saya, keponakan saya, apalagi dengan orang tua yang sekarang sudah dibilang tua dan sudah tidak bisa bekerja. Jadi kadang-kadang ada rasa tidak ada rasa takut yang berlebihan. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Gusti Ayu, I Gusti Ayu, terima kasih. Baik, ini Pak Wayan, relate sekali ya pertanyaan Pak Adri sama Ibu Gusti. Tadi Pak Adri bicara tentang waktu. Ketika ada waktu adalah kebersamaannya dia. Dan ketika dia bersama kita berarti kita udah pulang. Terus relate kepada kematian gimana? Berikutnya Bu Gusti Ayu, relate sekali bahwa ketakutan dan saya rasa ini pertanyaan banyak orang gitu ya. Di mana banyak stigma berbicara tentang ketakutan tentang kematian gitu. Silakan Pak Wayan. Ya, ada beberapa cerita tentang pulang itu sendiri. Ada yang merasa belum pulang walaupun dia sudah ada di rumah, ketika dia tidak pernah bertemu dengan orang-orang yang ada serumah dengannya. Itu dia merasa belum pulang, sehingga dia ada di house tapi belum feeling home. Nah, kenapa? Dia merasa sendirian di rumahnya. Saya seperti tidak merasa di rumah, karena ternyata yang dia rindukan adalah kebersamaan itu sendiri. Makanya itu banyak sekali kita ketemu di mana orang yang sudah pulang ke rumahnya, tapi rumahnya penuh pertengkaran, rumahnya di tempat itu dia merasa kesepian, sendirian, nggak ada teman berbicara. Dia nggak merasa sedang ada di rumahnya. Makanya muncullah istilah home sweet home, di mana rumah itu bagaikan istana ketika dia merasa nyaman di situ. Nah, itulah yang sering disebut pulang. Nah, kenapa kemudian ketika kita ada di kehidupan ini, sudah bersama sang waktu, bersama sang hidup, bersama sang pencipta yang sedang mencipta di mana-mana, mungkin yang kita rasakan tidak pulang itu adalah karena kita tidak merasakan kebersamaan dengannya. Karena bagi kita, kebersamaan dengannya adalah ketika kita bisa ngobrol samanya, curhat dengannya, menyampaikan keluhan-keluhan kita padanya. Dan kenapa kita tidak merasa kita sedang curhat dengannya, menyampaikan keluhan-keluhan dengannya, ngobrol dengannya, karena kita tidak bisa melihatnya sedang ada bersama kita dalam tubuh-tubuh yang berbeda. Kembali lagi kepada doktrin yang seringkali kita mengganggu kita dalam paradoks-paradoks itu. Jangan menuhankan A, jangan menuhankan B, ini bukan Tuhan, itu bukan Tuhan, tetapi lihatlah kemanapun engkau menghadap, di situ ada Tuhan. Nah, kita dibuat paradoks gitu. Sementara akhirnya kita mengatakan apa? Kita akhirnya mengabaikan sebuah kalimat penting yang luar biasa maknanya. Kemanapun engkau menghadap, di sanalah wajah Tuhan. Atau dalam ajaran Hindu apa? Tat Tuam Asi. Itu adalah engkau, itu adalah engkau, itu adalah engkau. Tetapi kemudian kita diajarkan untuk apa? Itu bukan Tuhan, itu bukan Tuhan, yaitu neti-neti. Ini bukan dia, ini bukan dia, ini bukan dia. Akhirnya apa? Kita lagi-lagi merasa jauh darinya. Padahal dia sedekat urat nadi pula. Sudah sedekat urat nadi, merasa jauh pula darinya. Akhirnya apa? Karena kita merasa jauh, maka kita ingin merasa pulang. Maka dengan lembut kemudian dinyanyikan cerita tentang jauh dan dekat itu. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Nah, pertanyaannya, kita merasa dekat apa merasa jauh? Yang merasa jauh akan butuh rasa pulang. Yang merasa dekat akan butuh apa? Tidak butuh apa-apa lagi. Sudah bersamanya. Ya. Nah, karena apa? Karena ketika pulang dan menjadi dirinya, lagi-lagi dia akan kesepian. Karena hanya ada dia satu-satunya. Tanpa apa, tanpa aku, hanya engkau. Maka inilah, kita perlu hanya mengubah perspektif kita, persepsi kita tentangnya. Ya, jadi kita mau pilih. Bahkan di ajaran agama pun, paradok-paradok itu menandakan kita disiapkan segala dualitas. Supaya kita bingung. Karena hanya orang bingung yang akan mencari tahu dan menemukan, bukan dikasih tahu.
Makanya agama tidak pernah mengasih tahu, memberi tahu. Dia menyuruh mencari tahu. Buddha mengatakan, ehi pasiko, buktikan sendiri. Ya. Hindu mengajarkan apa? Sabda pramana, yakini apa kata kitab suci, apa kata orang suci. Tapi anu mana pramana, cari tahu dengan detail. Pratyaksa pramana, periksa sendiri. Kalau di Islam, sama. Tubuhmu adalah kitab suci tertua yang ditulis oleh Tuhan itu sendiri. Iqra, iqra, Ya. iqra. Bacalah gitu. Bacalah, bacalah, bacalah. Cari, cari, cari. Lihat, lihat, lihat. Sampai apa? Sampai kau benar-benar bersaksi. Ya, ya. Karena kita tidak bersaksi, dia ada di sini. Maka kita berharap nanti kalau saya pulang saya akan ketemu dia. Sampai di sana dia katakan, aku sudah bersamamu. Ketuklah pintunya dari dalam, kata Jalaluddin Rumi. Tapi apa yang dialirkan kepada saya begini, lama aku ketuk pintumu, dan begitu pintu terbuka, baru aku sadar, tak ada ruangan yang memisahkan engkau denganku. Bukan ngetuk dari dalam, bukan ngetuk dari luar. Ternyata tidak ada ruangan yang memisahkan. Ya, gitu. Nah, kemudian kenapa kita takut pada kematian? Karena kita merasa orang-orang tidak akan bisa hidup tanpa diri kita. Kita takut seperti tadi. Takut kalau saya meninggal, ini siapa yang ngurus, ini siapa yang ngurus, ini siapa yang ngurus. Atau nanti kita takut kalau orang ini duluan meninggal, nanti siapa yang ngurus saya. Kita bingung. Padahal apa? Yang mengurus kita nanti adalah sang waktu. Bahkan ketika kita tidak ada yang menguburnya, sang waktu akan mengurai tubuh kita. Sang waktu akan memanggil tukang kubur yang lebih hebat yang mengurai kita dari lalat. Jangan lihatnya sebagai sesuatu yang jijik, kotor. Tapi mereka adalah pasukan-pasukan pengurai yang diciptakan oleh alam untuk membantu kita mengembalikan materi yang tidak kekal, mengembalikan energi yang tidak kekal kembali ke dalam kesunyataan. Sudah tugasnya di situ. Kita punya tukang kubur banyak, lalat, kecoa, tikus, bahkan para pemangsa. Makanya di Tibet sana itu ada orang-orang yang dikubur di langit, yang disebut kuburan langit. Di tubuhnya dipotong-potong, diangkut, diberikan kepada sang pelebur bernama burung nazar. Gitu. Jadi itu. Jadi bagaimana kita bisa melupakan rasa takut kita pada kematian? Ketika kita merasa hidup dan mati itu sama, maka disitulah kita mengerti bahwa apa? Di sini ada dia, di sana ada dia, di mana-mana ada dia. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Kira-kira demikian. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Pak Wayan. Pak Wayan, terima kasih teman-teman. Ini pertanyaan masih banyak banget, tapi karena waktu dan saya rasa kita tiba saat untuk masuk dan menikmati aliran semesta yang seperti biasa kita akan dengarkan. Jadi kepada Pak Wayan dipersilakan. Izin Kang Abu nanti informasikan saya kalau suaranya sudah kedengaran Kang Abu. Silakan. Ya. Sudah Kang Abu? Udah, silakan Pak Wayan. Bapak Ibu para jiwa, hari ini kita akan mencoba menyatu dengan Tuhan sebagai sang waktu. Untuk kita dengarkan pesan-pesan semestanya, agar kita bisa melepas 2023 dan menyambut 2024 dengan rasa yang sama. Mari duduk hening, rasakan kebersamaan ini. Anakku, para jiwa, yang telah lama bersamaku di kehidupan ini. Dengarlah
apa yang ingin aku ceritakan bagi jiwamu. Aku adalah kecerdasan semesta yang tak berwujud, sekaligus yang mewujud ke dalam setiap ciptaanku. Aku adalah juga ayah ibu semesta bagi tubuh, bagi pikiran, dan bagi kesejatianmu sebagai jiwa saat ini. Aku adalah sang pencipta, sang pemelihara sekaligus sang pelebur. Akulah yang menjadikan ada dan kembali tiada segala ciptaanku di semesta tak terbatas ini. Akulah sang hidup yang menjadi kesejatian dirimu, yang sedang memberi hidup dalam tubuh dan pikiranmu, juga yang memberi segala rupa kehidupan di luar dirimu. Namun saat ini anakku, aku memilih untuk mengatakan padamu bahwa aku adalah juga sang waktu. Aku memilih mengatakan diriku sebagai sang waktu, agar sepanjang kehidupan ini kau menyadari bahwa sesungguhnya aku masih selalu ada menemani perjalananmu di kehidupan bumi yang terbatas ini. Aku menjadikan diriku sebagai sang waktu, agar kau menyadari setiap berkah kehadiranku yang selalu datang dan menemanimu di sini. Nah, ini katakanlah padaku, nak, apakah kebersamaanmu denganku sebagai sang waktu? Selama ini adalah kebersamaan yang kau jalani dengan sukacita dan kebahagiaan. Ataukah kehadiranku sebagai sang waktu justru membosankan hari-harimu? Apakah segala pahala karma buruk yang harus kau jalani selama ini telah membuatmu membenci kehadiranku sebagai sang waktu? Apakah pernah terpikir olehmu untuk meninggalkan kebersamaanmu denganku sebagai sang waktu di kehidupan, lalu berharap menemuiku sebagai sang waktu di alam kematian? Anakku, di alam kematian kau tidak akan bisa lagi menemuiku sebagai sang waktu, karena di sana aku tidak lagi ada sebagai sang waktu. Di alam sana dalam keabadianku tidak ada lagi ruang dan waktu. Hanya di kehidupan inilah aku ada sebagai ruang dan waktu. Sebab ruang dan waktu hanya tercipta saat ada keterbatasan. Maka dalam segala keterbatasan hidup inilah aku bisa menemanimu sebagai sang waktu. Apakah kau telah menyadari hal ini, anakku? Apakah telah kau sadari caraku menemanimu dalam keterbatasan ini? Jika kau mencintaiku sebagai sang waktu, maka bersabarlah dengan waktu. Pasrahlah kepadaku sebagai sang waktu. Berserahlah kepadaku sebagai sang waktu. Kau hanya perlu menjalani kebersamaanmu denganku, mencintai setiap waktu, menerima dengan ikhlas segala dualitas yang hadir bersama waktu. Sebab segala hal buruk yang hadir dalam kehidupanmu adalah caraku sebagai sang waktu untuk memurnikanmu dari pahala atas karma buruk masa lalu dari jiwamu. Segala hal baik yang datang menemuimu adalah caraku memberi pahala baik atas segala karma baikmu di masa lalu. Dan pada akhirnya, setiap batasan waktu di kehidupan ini
adalah caraku mengingatkan jiwamu bahwa kehidupan ini bukanlah tujuan dari keabadianmu. Pada akhirnya, semua perjalanan dalam batasan waktu ini haruslah ikhlas kau lepaskan, apapun sukacita dan duka cita yang pernah kau rasakan bersamanya. Maka lepaskanlah akhir dari segala waktu yang terbatas itu, dan sambutlah kembali kehadiranku sebagai waktu yang lain. Hanya dengan itu, kau akan mengerti bahwa akulah sang waktu yang melampaui segala batasan ruang dan waktu itu sendiri. Menjadilah diriku, menjadilah bagian dari sang waktu yang mengamati dengan penuh keheningan segala yang datang dan pergi melintasinya. Menyatulah denganku sebagai sang waktu yang pernah ada sebagai masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dengan itu kau akan mengerti, semua masa itu hanya ada dalam batasan ingatanmu. Sedangkan kesejatianku sebagai sang waktu adalah apa yang kau temui dalam rasa saat ini, di sini, selamanya di sini, saat ini. Aku selalu bersamamu sebagai sang waktu. Terima kasih para jiwa. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga kebersamaan hari ini membuat bisa merasakan betapa kita sebenarnya sedang dipenuhi oleh berkahnya. Ketika kita tidak lagi bersama sang waktu, maka kita sedang bersama sang hidup itu sendiri. Ketika kita sudah tidak bersama sang hidup di kehidupan ini, kita menjadi sang hidup di kehidupan yang lain. Maka dengan itulah, kita dan dia selalu ada di sini sebagai sang waktu, dan kelak sebagai sang hidup, dan kelak di kemudian sebagai kecerdasan semesta tak terbatas. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Selamat Natal, selamat terlahir kembali, dan selamat memasuki tahun baru 2024. Terima kasih. Terima kasih Kak. Sungkem terima kasih, Guru. Terima kasih. Terima kasih, dan terima kasih. Boleh kita tepuk tangan untuk Pak Wayan. Pak Wayan, terima kasih banyak. Malam hari ini saya rasa kita banyak mendapatkan insight. Sehat selalu Pak Wayan, dan selalu menginspirasi, selalu membangunkan jiwa-jiwa, selalu mengayomi, dan kita banyak mendapatkan pelajaran, terutama semua kembali kepada sang waktu. Kehadirannya adalah sang waktu, dan apapun itu, ya kita udah di rumah sih sebetulnya. Jadi mari kita nikmati keberadaan kita dalam sang waktu saat ini di sini, dan kita sudah kembali seutuhnya sebetulnya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.